pertanyaan saya satu. Ijazah asli ada di mana? Di Polda Metro Jaya. Dan tidak pernah ditunjukkan? Pak Jokowi itu adalah orang yang mau mendengarkan, ya, dan juga punya empati yang besar, ya. Empati yang besar, masa nggak nunjukin ijazah dari dulu? Loh, kapan tidak diundukkan? Udah hampir sekarang coba kita berhipotesa, sekarang ijazah yang asli, yang ngakunya asli ditunjukkan ke kita tidak punya kapasitas untuk menilai itu asli atau tidak. Makanya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dan ketemu lagi di RR Media. RR Media menyajikan sebuah berita yang tentunya sangat menarik sekali, ya. Termul dengan host TV ini terjadi perdebatan, padahal awalnya ini berdebat dengan Refli Harun, yaitu kuasa hukum Roy Suryo, membahas tentang dugaan ijazah palsu. Bang Andi, Anda juga dilaporkan loh, Bang. Kalau tidak salah ada berapa? 2 atau 3? Kalau dia lapor dia. Pada 2 buat saya sih itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah, tapi kalau sampai 21 Anda berharap akan RJ juga, Kak? Nah, gini aja, kalau kita lihat, kita mengikuti alurnya saja seperti apa, ya kan? Alurnya Anda sekarang di penyidik. Ya, saya nggak merasa bahwa saya itu sesuatu hal yang menakutkan. Saya ikuti saja seperti apa. Dan memang saya sampai sekarang kan juga nggak ada dipanggil, belum ada apa-apa juga. Seperti apa kan nggak tahu juga. Kan laporannya masih November, kemudian juga Desember, ada juga 19 November juga ya. Berarti ada 3 ya, Bang, laporan soal Anda ya? Saya melaporkan ya November. Dan ini masih bulan Januari. Ya, dan itu ya apa strategi saya nggak mau Anda? buka lah untuk strategi itu. Anda apa, Bang? Ya kalau saya kan nggak ada kuasa hukum juga, kan menceritakan seperti apa itu kan dibilang that make sense, ya sudah. Tenang-tenang aja kan kita begitu. Karena legal standing yang nggak ada, terus ini nggak ada, ya udah. Kan begitu. Nah, ini kan menarik mengedepankan bahwasannya Pak Jokowi itu bukan tipe orang yang pendendam. Pak Jokowi itu adalah orang yang mau mendengarkan, ya, dan juga punya empati yang besar, ya. Empati yang besar, masa nggak nunjukin ijazah dari dulu? Loh, kapan tidak diundukkan? Udah hampir setahun. Kapan tidak diberi diperlihatkan ijazah beliau? Tersangka pun melihat kok ijazah beliau. Refli juga melihat ijazah beliau. Bener, Bang. Di gelar perkara khusus. Yang ada embosnya. Sokol ijazah. Terserah mau persepsi mereka, mau kata gini, yang jelas sudah diperlihatkan di penyidik. Ya itu Kan baru penyidik. 15 Tapi gini, Desember. sekarang coba kita berhipotesa, sekarang ijazah yang asli, yang ngakunya asli ditunjukkan ke kita tidak punya kapasitas untuk menilai itu asli atau tidak. Makanya itu di pengadilan nanti ditentukan itu. Ya, kita mau berbusa-busa bicara masih akan mempertahankan masing-masing ya pembenaran itu kan begitu. Apakah dia bisa ini? Sedangkan gini lah, kalau kita bicara laboratorium forensik kepolisian sudah, mereka minta independen. Ya buat kita nggak ada masalah, mau pakai independen juga monggo. Terserah dari para penyidik yang punya hak diskresi untuk itu. Jadi saat gelar perkara tanggal 14 itu ijazah yang versi 15. mana yang ditunjukkan? 15 Desember. 15, oke. Kok ijazah yang mana? Versi embos. Semuanya ijazah di situ, ada ijazah SMA di sana, terus ijazah S1. Nah, itulah yang menyebabkan Ibu Neti ya, Ibu Elida itu sebagai kuasa hukum dari Bang Egy itu melihat dan dia selalu mengatakan, dia menyaksikan sendiri ada embosnya, ada yang namanya watermarknya, terus ada lintasannya. Itulah yang mengatakan dia kepada Bang Egy Sujana. Ingat, Bang Egy Sujana tanggal 7 Januari 2025 mengatakan, kalau saya melihat ijazahnya Pak Jokowi, case close. Nah, tanggal 8 Januari 2026 dia kan case close. Apa artinya case close? Dia dapat SP3. Ya kan? Terserah mau dibicarakan, dia tidak minta maaf, dia tidak ada perkataan asli atau palsu. Tapi yang jelas, dengan diberikannya restoratif justice itu, ya, dan mendapatkan SP3 itu sudah menggambarkan, ya, jiwa besar dari Pak Jokowi. Bang Refli, yang Anda lihat itu yang ada watermarknya, yang ada embosnya, ada lintasan. Yang saya lihat tuh yang pura-pura ada embosnya, pura-pura ada watermarknya, dan pura-pura ada lintasannya. Tapi saintifik. Jadi begini ya. Kalau Andi Azwan kan tidak bisa dia mengatakan apa-apa karena dia tidak hadir kan, yang hadir kan saya. Ya, itu yang kedua. Saya pertama. Ya, jadi, saya hadir pertama. Ada 2 yang kedua dia nggak boleh masuk soalnya karena yang kedua saya pulang karena itu ilegal lama. dia. Jam 4 sampai jam nggak, dia ilegal. Jam 1 karena dia tidak punya standing. Jam 4 enggak. Dia tidak punya standing. Jadi standing itu hanya bisa. Ini saya mesti jelaskan. Ya. Tapi standing begini. Kalau Bang Refli bilang ada Setiap saksi pelapor maupun terlapor akan didampingi oleh 2 orang. Saya mendampingi Maret sama sebagai Anda saksi lawyer pelapor. bukan? Ya. Anda lawyer bukan? Tidak ada bilang katakan lawyer. Ya, itu dikatakan langsung oleh siapa? Buktinya oleh Polda Metro Jaya. Buktinya yang jelas Andi Azwan ini benar-benar dikeroyok sana sini ya. Seharusnya debatnya sama Refli Harun, akan tetapi sama host juga dikeroyok ya. Ini diskak sama host juga. Luar biasa sangat ini ya, host ini ya. di situ ada kita bicara yang lain. Buktinya diusir dia itu. Nggak ada diusir. Atau gini, kalau Bang Refli bilang Anda itu tidak, mengatakannya itu hanya dari kata Kosinudin, Ahmad Kosinudin, yang juga dikatakan damai. Udah nggak usah tanya. kalau Bang Refli bilang, Bang Andi, kalau Bang Refli bilang Anda tidak punya legal standing, sekarang Anda jelaskan dong kedudukan Anda sebagai apa? Apa Anda? Saya sudah katakan ya, setiap itu ada 2 pendamping. Iya. Ya.
Priyadi Bersatu Pendamping itu ada punya surat pendamping. kuasa, bro. Ya memang. Apa? Makanya itu Mana disampaikan surat kuasanya karena mana? Hasanuddin itu tidak mau ngeliat saya. Ya, daripada ribut kan kita tahu TPK Daripada ribut, makanya saya katakan, oke saya di luar. Di sana ditanya sama satu penyidik, Bapak nggak usah kemana-mana di sini aja Pak. Ya saya duduk aja di situ, gitu loh. Sampai selesai. Sampai selesai jam 3.30 waktu diberikan yang namanya ijazah diperlihatkan, saya ada di dalam dekat dengan Pak Yakub, gitu loh. Jadi bukan ilegal, Bang. Jadi bukan legal. Jadi bukan ilegal. Dia katakan legal, saya bilang ilegal. Ya, terserah. Menurut keyakinan Karena saya dia tidak ilegal. ada di tempat, Sudah, karena dia menurut dikasih keyakinan jam 4. saya ilegal. Itu aja. Udah, Anda tanya yang lain aja, yang nggak mutu itu. Ya, itu dia nggak mutu juga. Nggak mutu juga masalahnya. Tanyanya Oke, apa? baik. Karena hal yang itu tidak Pertanyaannya perlu apa? diperdebatkan masalah itu. Yang Ilegal. jelas saya melihat langsung. Ilegal. Dan saya melihat Ilegal. bagaimana Ilegal. Ibu Elida itu Ilegal. menyentuh, Ilegal. ya Ilegal. melihat Itu makanya bohong Ibu itu. Elida Itu itu bohong itu. mengatakan Bohong itu. saya melihat Bohong. dari sini dan itu dikatakan Bohong. kepada Bohong. Bang Egy dan Bang Egy. Bohong itu. Ya, Coba makanya bayangkan berpendapat saya akan ada berangkat. Ibu Elida itu backgroundnya apa? Sarjana hukum, Ya. lawyer. Cukup sarjana hukum dan lawyer. Nah, Untuk membuktikan bahwa itu asli atau tidak, Jadi begini, Mbak That's Nasiti. the question. Kita lihat posisi ya, Mbak Nasiti kan ya, kalau kita lihat. Mbak Nasiti, kalau ada foto Anda yang dikatakan itu stempel baru ditutup, ternyata di situ ada, kemudian ada lintasan merahnya. Ya kan? Selama ini kan dikatakan itu, dan di framing seperti itu ada. Yang dikatakan tidak ada yang namanya watermark, ada watermarknya di situ. Watermark. Karena yang selalu dipakai oleh mereka itu adalah fotokopi yang jelas nggak kelihatan ada watermark, Oh, iya, nggak kelihatan iya. ada emboss. Oke, saya Kayak begitu. coba Oke, bagian sedikit, saya. Bang. Silakan, Ya. Bang. Gini ya, ada 8 penggunaan ijazah atau penampakan ijazah Jokowi. 1 ketika dia wali kota di Solo 2 kali. Kemudian DKI 1, presiden 25. Fotokopi legalisir ya, jangan bukan asli. 5 ya. Kemudian Fotokopi legalisir. Kemudian Dian Sandi. Kemudian Dirtipidum dan kemudian terakhir GPK, gelar perkara khusus. Insya Allah kita akan buktikan bahwa di antara 8 itu ada yang berbeda, terutama yang terakhir. Makanya yang terakhir itu kita katakan ini barang baru dibuat. Ini barang baru disediakan. Begitu kita ribut, mana ini embossnya, dibikinlah emboss-embossan. Mana ini watermarknya, dibikinlah watermarkan. Kita lihat ya, yang diupload Dian Sandi itu berbeda dengan apa yang ditunjukkan di gelar perkara khusus. Firm. Karena yang diupload Dian Sandi itu tidak terlihat watermarknya, tidak ada embossnya, oke? Dan itulah yang kemudian diambil Dirtipidum, dan itulah yang kemudian disampaikan kepada KPU. Sayangnya, KPUD dan KPU itu tidak pernah melakukan verifikasi terhadap keaslian ijazahnya. Jadi mereka cuma terima fotokopi legalisir, tapi tidak pernah ada peristiwa verifikasi. Kenapa saya tahu begitu? Karena Bonatua yang kemudian bersidang dan memenangkan kasus itu. Karena itulah sebenarnya, udahlah kalau kita mau jujur, ya kan? Ini seperti cloudy, seperti awan gelap yang kemudian berusaha terus-menerus ditutupi, ya kan? Saya bisa jelaskan. Jadi itulah yang kemudian yang terjadi. Kalau Anda dari awal punya ijazah asli, tidak akan ada anak bangsa yang dipenjarakan. Tidak akan ada kemudian penersangkaan dan Oke. lain sebagainya. Sekarang pertanyaan saya satu. Oke. Ijazah asli ada di mana? Di Polda Metro Jaya. Dan tidak pernah ditunjukkan. Ditunjukkan oleh mereka tersangka dan itu bahan materi kan? Ya, tapi Yang tidak boleh tertuju. disentuh, tidak boleh dipotret dan lain sebagainya. Takut sekali. Ditunjukkan. Itu pertanyaan kamu ditunjukkan kan? Takut sekali. Tidak bakal Takut itu yang sekali. jelas. Apakah itu dia materi. terbuka? Ditunjukkan, tapi cuma ditunjukkan saja dan tidak boleh disentuh, tidak boleh difoto, ya. Itu kan aneh ya. Ada apa sebenarnya dengan semua ini? Apa? Apakah Kenapa? diatur di KUHAP? Ini- Barang bukti yang ditunjukkan tidak boleh difoto. Anda pernah nggak lihat kalau gelar perkara di tindak kejahatan KM 50 lah? Ada nggak yang namanya barang buktinya yang ditunjukkan itu? Langsung pistolnya, pedangnya dan lain sebagainya. Ini ijazahnya ditunjukkan fotokopi. Dirtipidum nggak berani menunjukkan yang asli. Kenapa? Sederhana. Kalau ada tunjukkan aslinya, ya kan? Dan itu posisinya bisa kita screenshot dengan sempurna, maka disitulah yang kemudian akan bisa mudah diteliti. Kita Itulah lihat wajah Andi Aswan ya. Panik sekali ya. sebabnya Dian Sandi itulah yang kemudian dikatakan sebagai ijazah asli. Dian Sandi kan versi asli menurut dia, Ya. menurut keyakinan dia. Itu yang dikatakan oleh saudara 99,9% palsu. Pertanyaan saya adalah, Anda ingin mengatakan Dian Sandi itu yang diupload dia palsu? Kena dong dia berarti. Karena dia pasal 35 dengan 12 tahun penjara, bahwa dia mengupload sesuatu hal yang palsu dan seolah-olah otentik. Oke. Nah sekarang pertanyaannya adalah, Dian Sandi dan kemudian GPK berbeda. Sekarang pertanyaannya dua-duanya asli. It doesn't make sense. Dua-duanya Silakan, Bang. asli. Ya. Otentik kan katanya. Ya, jadi ya, kalau kita bicara itu haknya dia lah untuk itu karena memang adalah sebagai lawyernya untuk itu mengatakan simpel aja saya kata penyelidikannya Roy Surya itu dari fotokopi. Dari fotokopi apa ada dari sumber primernya dari ijazah asli Pak Jokowi? Enggak. Itulah yang Ya, itu karena oleh takut mereka. ditunjukkan. Ya, bagaimana Kalau berani di takut GPK itu ditunjukkan? disuruh potret, Bukan masalah dilakukan GPK penelitian. pertamanya itu. Ketakutan Dari menunjukkan awal ijazah dia asli. melakukan Udahlah, yang namanya penelitian ketakutan. itu ijazah palsu. You have, ijazah fotokopi. diploma yang itu asli, yang Anda masalahnya. tidak akan pernah Itu takut masalahnya menunjukkannya ke ijazah publik. fotokopi Kalau yang kita dicoba, menggunakan yang prinsip good diotak-atik, governance, clean government, akhirnya kalau Anda dikatakan punya yang benar akan berani Anda tunjukkan ke publik. Dan Berani kan itulah masalahnya. Ngamuk akhirnya ya dikeroyok sana sini ya. Itulah ternak Mulyono atau termul ya. salah. Kalau di GPK Anda sudah sembunyikan sesuatu hal, maka ada itu
terlihat bahwa itu nggak ada benar. watermark ya, ada Watermark, lintasan watermark, merah. Dan embos, akhirnya apa? embosan. Mereka Nggak diam karu-karuan. semua. Klaster 1 saya hadir, mereka diam semua. Diam apa? Tidak ada Apa kata-kata. diamnya nggak Karena lihat dia dia? itu ada di Justru klaster ya, 2. ketika kita lihat Saya apa yang ada di dikatakan sana. Rasul. Saya memang Ini tidak palsu, ikut di saya klaster ini seorang 2. fotografer yang Apapun sudah yang berpengalaman. dikatakan Ini oleh 40 mereka tahun nggak itu, mungkin fotonya begini. Itu adalah at the first place kita melihat itu. Mereka Udah, tidak punya dia nggak ijazah ngerti asli, apa-apa. tidak Dia mempunyai membela ijazah sesuatu yang pembanding salah. dari yang namanya alumni yang lulusannya Membela sama sesuatu dengan yang Pak salah. Jokowi. Udah. Nah, inilah masalah utamanya. Dia saja Karena yakin. tidak Bang punya Andi, ijazah Bang Andi, pembanding. Anda juga belum pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi Kata kan? siapa? Saya mau tanya. Anda lihat di Nah, mana? kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Nah, saya tidak mau mengatakan apakah saya melihat atau tidak. Yang jelas, dia. ya, Scan aslinya dari ketika mana saya dia melihat scan itu itu? saya bilang sudah paham. Tapi Anda lihat aslinya. Dia- Lihat. dia- Oke? Anda lihat aslinya. Lihat. Di mana? Posisi di mana waktu itu pas lihat? Itu udah lama. Ini Udah bukan lama, lagi ya? ditahan ya, sudah Dan lama. yang paling lucunya Jadi saya nggak usah bicara, kita sekarang fokus aja yang saya katakan. Ijazah beliau adalah asli, yang dilakukan oleh Rosuryo dan asli kawan-kawan palsunya. itu Oke. adalah Asli ijazah yang dikatakan Asli palsunya. punya Dian Sandi. Kalau kita lihat saya- resolusi foto itu sangat Saya bukan cuma tantang kepada 50. Anda. Kalau Saya tantang melihat Anda. resolusi Anda berani nggak foto menunjukkan itu ijazah yang asli itu? 225 Lalu kita kata uji sama-sama. itu Berani nggak? kelihatan. Nggak berani Ya, dia. yang Nggak namanya berani, gitu. watermark dan Nggak emboss berani. itu. Kalau Dian Sandi itu kecil sekali 50. Berani, nggak yang berani hanya dia. bisa dibuka ya dengan menggunakan yang open source software yang namanya Mantiuk Yang- atau yang begini-begini Fatal udah Etol dibakar Pen 2. Suryo. Dan itu saya sudah katakan dan saya sudah buka untuk itu. Oke. Ya. Iya, ijazah Gitu. Dan kelihatan scan semua. scan asli yang palsu Asli. itu ya. Yang begitu disampaikan. Bukan otentik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dan kita ketemu lagi di channel RR Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dan ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Senang sekali saya bisa berjumpa lagi dengan kalian dan tentunya ini adalah sangat atau suatu kebahagiaan sekali. Dan ini ada perdebatan yang sangat menarik yaitu Host TV dengan Andi Aswan atau Termol ya. Kita akan saksikan bagaimana perdebatannya. Ini sangat menarik sekali. Yang tadinya debat sama Refli Harun akan tetapi jadinya debat sama Host TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dan kita ketemu lagi di RR Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel RR Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan RR Media Channel. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan kalian semua. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Kita akan melihat perdebatan dan akan mereaction sebuah video perdebatan yang sangat menarik yaitu Host TV dengan Andi Aswan. Termol Andi Aswan ya. Kita akan menyaksikan sebuah perdebatan yaitu perdebatan Host TV dengan Termol Andi Aswan. Sangat menarik sekali yang tadinya perdebatan ini sama Refli Harun akan tetapi jadi perdebatannya sangat serius sekali dengan Host TV. Kalian penasaran dengan videonya dan kalian penasaran dengan perdebatannya? Mari kita simak. Memang sangat menarik sekali perdebatan-perdebatan yang sudah tadi kita lihat ya. Tentunya ini adalah membahas tentang ijazah ya, tentang ijazah. Dugaannya yaitu ijazah Pak Jokowi palsu yang telah digaungkan oleh beberapa yaitu pejuang-pejuang Roy Suryo dan kawan-kawan. Kalian semua masih setia mendukung mereka semua dan jika kalian semua setia mendukung kalian, silahkan komentar di kolom komentar video ini bagaimana pendapat kalian setelah mendengarkan atau setelah kita melihat perdebatan-perdebatan yang sangat menarik sekali tadi yaitu Refli Harun. Bahkan Host TV pun ikut berdebat dan ikut mencecar Andi Aswan ya. Tentunya Andi Aswan di sini sangat pucat sekali dan gelagapan, kebingungan ya saat didebat oleh Host TV tadi. Sangat menarik sekali pokoknya kita melihat sajian video tadi ya. Ya, sebenarnya terjadi perdebatan-perdebatan kayak gini, bahkan ini sebenarnya terjadi hadap-hadapan kita anak bangsa yang selalu dihadap-hadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang tentunya
ini hanya karena ijazah. Ya, banyak sekali yang mengatakan ijazah adalah kasus yang remeh-temeh, kasus yang receh dan tidak perlu diperdebatkan. Sebenarnya ini bukan masalah kita diperdebatkan atau tidak ya masalah ijazah ini, tapi ini adalah suatu pembelajaran buat kita semua ya untuk kedepannya. Bahkan ini sebenarnya momen yang sangat baik sekali, presiden yang sangat baik sekali, yaitu tentang KPU yang kemarin katanya saat menerima dokumen dari Jokowi ini tidak memverifikasi, katanya seperti itu, hanya menerima yaitu ijazah fotokopi dari Jokowi atau legalisir dari Jokowi, tapi tidak diautentikasi atau tidak diverifikasi ke UGM. Nah, ini kan jadi pembelajaran yang sangat menarik sekali agar kedepannya kayak KPU juga atau lembaga-lembaga yang mengurus tentang ini atau menerima pendaftaran Jokowi atau yang menerima dokumen-dokumen Jokowi ini nantinya agar semakin baik dan tentunya akan lebih baik lagi untuk kedepannya. Tentang ijazah ini tentunya menjadi kabar yang sangat menarik, yang sangat-sangat menjadi konsumsi masyarakat yang tadinya tidak tertarik pun akhirnya sekarang ikut tertarik dengan isu ijazah ini. Kenapa? Semua ikut tertarik dengan isu ijazah ini, semua pasti tahu ya, karena ini adalah presiden, ya ijazah presiden adalah ijazah orang nomor 1 di Indonesia yang pernah memimpin kita selama 2 periode yaitu 10 tahun tentunya. Masa iya seorang presiden menggunakan ijazah yang dugaannya palsu? Ini akan menjadi tonggak sejarah dan sejarah akan mencatat hal ini bahwa pernah ada seorang presiden yang pernah dipermasalahkan ijazahnya. Ya, ini akan menjadi sebuah sejarah nanti anak cucu kita atau masa depan atau generasi-generasi penerus kita itu akan mencatat dan akan menceritakan hal ini. Maka jika hal ini tidak selesai, ya tentunya akan menjadi sejarah yang sangat kelam tentunya. Ya, bahkan jika nanti terbukti ijazah Pak Jokowi ini palsu, ya tentunya akan menjadi sebuah presiden yang sangat buruk sekali ya. Ada seorang presiden menggunakan ijazah palsu, gitu kan ya, dugaannya kan seperti itu. Nah, ini nanti akan menjadi cerita yang sangat luar biasa, sangat tentunya cerita-cerita ini akan dibicarakan oleh para penerus-penerus kita, generasi-generasi kita nantinya gitu ya, untuk masa depan berikutnya ya teman-teman ya. Tentunya hal ini bukan hal yang remeh-temeh sebenarnya, sangat receh sebenarnya, akan tapi jangan pernah diremehkan karena ini adalah ijazah seorang mantan presiden. Ya, bukan masalah kinerjanya sudah baik atau bagaimana, akan tetapi tetap saja kita permasalahkan ya kalau ini kan tentang kejujuran ya, tentang akademik ya, tentang pendidikan ya, kejujuran akademik pendidikannya. Ini harus jujur terlebih dahulu dari awal. Kalau sudah jujur, memimpin pun pasti akan jujur. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Silahkan kalian tinggalkan komentarnya di kolom komentar video saya ini.